Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen gelombang 1 2025 serta seluruh audiens yang menyimak video ini. Perkenalkan, saya Khalifatul Fauziah, salah satu dosen dari program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Video ini diproduksi untuk melengkapi persyaratan pengajuan sertifikasi dosen pada aspek pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT 2025. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ketengahkan adalah mata kuliah Public Relations. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang saya ampu di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam serta merupakan mata kuliah wajib di Prodi KPI UM. Pada mata kuliah ini ada 5 capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan. Yang pertama adalah mampu menerapkan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kemuhammadiyahan. Adapun yang kedua, mampu menunjukkan sikap ilmiah dan mematuhi etika akademik. CPL yang ketiga adalah mampu menunjukkan sikap kerja yang profesional. Kemudian CPL yang keempat, terampil menggunakan media komunikasi. Dan terakhir, CPL yang dibebankan pada mata kuliah Public Relations adalah mampu mengevaluasi kegiatan komunikasi. Adapun CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang dibebankan kepada mata kuliah Public Relations juga ada 5. Yang pertama adalah menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Yang kedua adalah terampil berkomunikasi dan negosiasi secara efektif dan efisien. Adapun CPMK yang ketiga adalah menguasai pengetahuan yang berkaitan dengan teori komunikasi dan penyiaran Islam, dakwah, dasar-dasar tablik, penyiaran, jurnalistik, periklanan, public relations, literasi informasi baik dalam bentuk teoritik dan empirik. Adapun CPMK yang keempat adalah mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahlian berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Sedangkan CPMK yang kelima adalah mampu menjalin networking. Adapun sub CPMK pada mata kuliah ini ada 6. Yang pertama adalah memahami konsep ruang lingkup dan sejarah public relations. Kemudian yang kedua, memahami model-model penerapan PR dan aplikasinya dalam riset. Yang ketiga, memahami urgensi etika dalam profesi PR dan penerapan teorinya dalam riset. Berikutnya, memahami dinamika proses manajemen PR. Yang kelima adalah memahami segmentasi publik yang dihadapi PR serta cara menjalin relasi dengan publik terkait. Terakhir adalah memahami aplikasi public relations pada berbagai jenis organisasi. Secara deskriptif, mata kuliah Public Relations diberikan agar mahasiswa memiliki kompetensi dalam penguasaan konsep, perencanaan, aktivitas, dan aplikasi Public Relations pada berbagai jenis institusi. Secara khusus, materi-materi yang dielaborasi adalah pengertian PR, ruang lingkup dan sejarahnya, model-model penerapan PR, etika dalam profesi PR, proses public relations, publik dalam public relations, serta aplikasi public relations pada organisasi profit, non-profit, dan pemerintahan. Mata kuliah Public Relations memiliki besaran kredit sebanyak 3 SKS. Kode di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk mata kuliah ini adalah KPI 21521. Ditempatkan di semester genap. Ini merupakan mata kuliah wajib dengan jumlah pertemuan sebanyak 16 pertemuan. Adapun mata kuliah yang wajib diambil dan lulus sebelum mengikuti mata kuliah PR adalah Introduction to Communication Studies atau pengantar ilmu komunikasi. Bahan kajian pada mata kuliah ini secara umum ada 6. Yang pertama adalah konsep, ruang lingkup, dan sejarah public relations. Kemudian model-model penerapan public relations. Yang ketiga adalah etika dan profesionalisme dalam public relations. Kemudian ada proses manajemen PR, ada publik dalam ruang lingkup public relations, serta aplikasi public relations pada berbagai jenis organisasi.
Metode pembelajaran pada mata kuliah Public Relations disampaikan baik secara daring maupun luring. Adapun kegiatan pembelajaran sinkronus dilaksanakan via tatap muka, baik di ruang kelas maupun melalui aplikasi meeting online seperti Zoom dan MS Teams. Adapun kegiatan pembelajaran asinkronus dilaksanakan via Learning Management Systems Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang diberi nama MyClass. Adapun detail materi, penugasan, serta evaluasi pembelajaran dapat diakses mahasiswa melalui Learning Management System Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang bernama MyClass. Mata kuliah ini memadukan aspek teoritis serta aspek kontemporer dari aplikasi public relations pada dunia usaha dan dunia industri maupun pada jenis organisasi yang lain. Untuk itu, referensi pada mata kuliah ini mengacu pada beberapa komponen berikut. Yang pertama ada Paul Argenti dengan Corporate Communication and Centers Effective Public Relations dari Broom and Shah. Ada In Excellence Public Relations and Effective Organizations, A Study of Communication Management in Three Countries oleh Larissa Grunig. Dan juga ada beberapa jurnal publikasi terkait public relations yang ditulis oleh dosen pengampu dan dapat diakses melalui My Pustaka Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau bisa langsung ke Google Scholar. Untuk penilaian, maka nilai mata kuliah Public Relations diberikan dengan skala 100 berdasarkan SK Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta nomor 206/SKUMY/9/2017 yang dikonversikan dari A, AB, B, BC, C, D, dan E. Komponen penilaian pada mata kuliah Public Relations ini meliputi kuis, assessment, kemudian juga ujian. Untuk penugasan terdapat bobot 45% dengan sebaran tugas sebagai berikut. Kemudian kuis ada 10%. Ujian satu ada 15% dan ujian akhir ada 30%. Berikut ini adalah praktik pembelajaran di kelas mengambil pertemuan kedua dari mata kuliah Public Relations dengan sub CPNK yang pertama, yakni memahami konsep, ruang lingkup, dan sejarah Public Relations. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah. Marilah kita berdoa dulu teman-teman sebelum kita memulai pertemuan kedua dari kelas Public Relations. Berdoa mulai. Baik, teman-teman sekalian, senang sekali kita bisa berjumpa lagi di pertemuan kedua ini. Dan kali ini kita akan membahas subjek PMK pertama dari mata kuliah Public Relations, yakni tentang ruang lingkup Public Relations. Dan ruang lingkup ini akan kita gali dari 3 kata kunci, yaitu identity, image, dan reputation. Sebelumnya teman-teman masih ingat barangkali tentang pertemuan pertama kita ya, kita sudah mengelaborasi apa itu PR dan kenapa dia disebut sebagai Public Relations. Adapun untuk presensi kali ini sudah dibuka via MyClass atau e-learning kita, teman-teman bisa masuk ke presensi kedua dan klik presensi di situ ya. Nah, siapa yang masih ingat secara umum apa sih Public Relations itu? Oke, Mbak Ana, apa sih Public Relations itu Mbak Ana? Oke, baik Bu, Public Relations adalah manajemen komunikasi antara organisasi dengan publik. Bagus sekali, jadi Public Relations itu adalah secara umum merupakan manajemen komunikasi antara organisasi, baik organisasi itu organisasi profit, non-profit, atau pemerintah dengan publik. Nah, pertanyaan berikutnya nih, kenapa sih nama kajian kita itu Public Relations dengan S ya, bukan Public Relations saja? Dia masih ingat tentang penjelasan ini? Kenapa dia disebut sebagai Public Relations? Oke, Tantri luar biasa sekali. Gimana Tantri? Kenapa dia harus pakai S nih di terakhirnya? Baik Bu, karena organisasi berkomunikasi dengan publik
Itu jenisnya banyak. Betul sekali, jenis-jenis stakeholders atau pemangku kepentingan dari apa yang disebut sebagai publik itu ada banyak. Ada misalnya media, kemudian apalagi nih misalnya government gitu ya. Ada barangkali supplier, ada community around atau masyarakat sekitar dan seterusnya. Oleh karena itu hubungan yang dijalin antara organisasi dengan publik ini bukan single relation tapi banyak relasi. Itulah sebabnya nama kajian kita public relations. Relationsnya datang dalam bentuk jamak bukan tunggal. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengelaborasi ruang lingkup kinerja public relations practitioner, dan untuk mengelaborasi itu ada 3 kata kunci, yaitu identity, image, and reputation. Ini adalah daftar menu kita ya pada kesempatan kali ini. Kenyangnya di bagian apa? Kita lihat learning outcome atau tujuan pembelajarannya. Jadi untuk sesi ini kita punya 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah teman-teman mampu membedakan konsep antara identity, image, and reputation dalam ruang lingkup kinerja public relations. Kemudian yang kedua, teman-teman mampu menganalisis case studies berdasarkan real world case studies yang terkait dengan branding organisasi dan juga persepsi publik. Dan yang ketiga, teman-teman mampu mengembangkan strategi PR yang sesuai berdasarkan alignment or misalignment antara identity, image, and reputation dari organisasi yang akan kita jadikan studi kasus pada kesempatan kali ini. Baik, sekarang kita akan langsung masuk ke learning outcome yang pertama, yaitu mengidentifikasi apa sih identity, image, and reputation itu. Dan sebelum itu teman-teman silakan lihat di layar. Di sini sudah ada berbagai logo dari sekian banyak brand. Ada yang mengenali logo-logo yang muncul di sini? Dari brand apa aja? Oke, Anissa. Itu Nike. Yang mana? Yang itu, Bu. Itu ya? Iya. Itu adalah Nike, terus? Itu Disney, Bu. Yang ini ada logo Disney. Nah, berikutnya siapa lagi yang mengenali logo dari brand di layar ini? Oke, Zikra. Logo Zikra. Logo brand mana yang kamu kenali Zikra? Logo Pepsi, Bu. Pepsi. Yang mana Pepsi? Yang bawah yang mana? Oke, yang merah putih biru. Kemudian mana lagi logo dari brand yang kamu kenali? Logo Honda yang menyatakan. Oke, ini ya. Ini Honda. Kalau ini sama-sama seperti Honda loh sih kan? Apa ya? Logo apa ini? Hyundai. Oke, ini logo Honda dan yang ini logo Hyundai ya. Mirip tapi beda sama. Nah, teman-teman, coba kalian sampaikan nih, ketika kamu melihat logo brand tertentu dari yang tampil di layar ini, apa persepsimu terhadap brand tersebut? Barangkali ada yang mau menyampaikan? Ya, Bu, Esa. kalau aku lihat logo Nike itu Oke, misalnya logo Nike apa yang kamu persepsikan dari logo itu? karena berkualitas mahal, Bu. Keren, berkualitas, mahal. Dan apa yang kamu rasakan kalau pakai sepatu yang ada logo Nike-nya? Apakah ada perbedaan antara memakai sepatu dengan logo Nike Ada. dengan memakai sepatu yang logonya tidak dikenal? Ada ya, ada. Oke, kamu merasa lebih keren, lebih meningkatkan gaya hidup Anda ya rupanya ya logo ini ya. Tapi apakah memang benar seperti itu? Coba kita cek lagi terkait dengan definisi dari identity atau identitas. Itu seperti sebuah janji yang disampaikan oleh organisasi kepada publik melalui apapun yang publik bisa indra terkait dengan bisnis mereka. Jadi harga dari lambang atau logo Nike kita yang terkesan seperti huruf V tidak simetris, itu harganya mahal sekali ya. Dan orang atau company yang meniru atau meluncurkan produk sepatu misalnya atau kaos olahraga misalnya dengan logo yang sama padahal tidak dari Nike sampai bisa digugat
miliaran atau bahkan triliunan karena dia menggunakan logo tersebut. Gitu. Nah, identitas itu seperti teman-teman bisa lihat di layar, merupakan manifestasi atas realitas perusahaan, baik melalui nama, logo, moto, produk, layanan, atau apapun yang bisa diindra oleh pabrik ya, diproduksi atau disusun oleh organisasi dan disampaikan ke konstituen atau stakeholders mereka. Nah, meskipun identitas itu dikreat oleh organisasi, belum tentu persepsi publik itu sama dengan yang dimaksudkan organisasi atas identitas mereka. Misalnya kita tadi mengatakan, apa sih persepsi kamu kalau lihat logo Nike dalam sebuah sepatu itu bisa meningkatkan rasa percaya diri saya. Saya merasa lebih keren, saya merasa lebih cool. Meskipun demikian, belum tentu persepsi publik atas logo sama dengan yang diinginkan oleh organisasi. Melalui logo V yang tidak simetris tadi, Nike ingin mengatakan bahwa kami produk yang berkualitas dan membuat orang yang memakainya menjadi keren. Apakah semua orang juga punya persepsi yang sama? Belum tentu. Boleh jadi di mata Nisa, logo itu adalah lambang dari sepatu yang keren. Tapi boleh jadi juga menurut Nanda, logo itu adalah tambang eksploitasi. Misalnya karena Nanda tuh udah pernah baca tuh si Nike tadi ya. Si Nike ini pada tahun 90-an terjerat isu eksploitasi pekerja di bawah umur. Jadi ada isu bahwa Nike mempekerjakan pekerja di bawah umur dalam rantai produksinya. Hal itu membuat beberapa pihak tidak mau beli Nike, tidak mau mengenakan produk entah sepatu, entah kaos, entah apapun itu yang ada logo Nike-nya, karena seakan-akan mereka berkontribusi pada eksploitasi anak di bawah umur. Bisa sangat berbeda ya. Jadi itu sampai dengan saya udah pakai jilbab rapi-rapi nih biar dipersepsikan sebagai muslimah yang solihah, yang taat, yang nanti. Apakah setiap mahasiswa punya persepsi yang sama terkait hal itu? Belum tentu. Boleh jadi persepsinya Tanri tentang saya sama dengan nilai-nilai identitas yang ingin saya sampaikan melalui apa yang teman-teman bisa indra ini. Tapi boleh jadi persepsi Zida tentang saya itu berbeda. Mungkin kalau saya pakai pink, Zida akan mengatakan atau mempersepsikan terlalu centil ya, misalnya begitu ya. Jadi identitas organisasi belum tentu sama dengan persepsi atau image organisasi di mata publik. Itu tadi karena image itu adalah referensi atas identitas organisasi gitu ya, atau persepsi atas organisasi dan di mata publik, di mata masing-masing stakeholdernya itu yang disebut dengan image gitu teman-teman saya. Persepsi komunitas, misalnya organisasinya adalah Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jadi, persepsi komunitas sekitar atas UMY itu disebut sebagai citra UMY di mata komunitas sekitar. Persepsi media tentang UMY itu disebut sebagai image atau citra UMY di mata media. Jadi, belum tentu identitas itu sama dengan image organisasi di mata publik. Dan image atau citra itu sangat tergantung terhadap siapa stakeholder yang mempersepsikannya. Ya. Ada sebuah eksperimen menarik. Teman-teman bisa baca di layar, di mana diadakan eksperimen terhadap sekelompok orang yang sama. Kemudian pertama-tama kenapa mereka ditutup, kemudian mereka diminta untuk meminum minuman cola yang berbeda. Yang satu Coca-Cola dan yang satu adalah Pepsi. Ternyata hasilnya ketika mata mereka ditutup itu mereka mengatakan, mayoritas mengatakan Pepsi rasanya lebih enak. Kemudian di sesi kedua mereka minum dengan mengetahui brand cola mana yang mereka minum ya. Dan yang mengejutkan adalah mayoritas mereka mengatakan di sesi di mana mata mereka tidak ditutup itu,
bahwa Coca-Cola rasanya lebih enak daripada Pepsi. Nah, menurutmu kenapa ini bisa terjadi? Ada yang mau berikan tunjuk saran kenapa itu bisa terjadi? Kenapa hasil eksperimennya bisa begitu? Oke, baik. 1, 2, 3. Oh, betul sekali Dimas. Coba Dimas, kenapa kira-kira hasil eksperimennya bisa seperti itu Dimas? Kalau itu menurut saya karena sebuah brand itu dapat mempengaruhi sebuah kualitas rasa. Brand bisa mempengaruhi kualitas rasa atau lebih tepatnya persepsi stakeholder terhadap brand, terhadap suatu brand itu bahkan bisa mempengaruhi indera pengecapan mereka ya. Itu luar biasa nih. Dalam konteks minuman dolar, ketika persepsi publik atas suatu produk itu lebih positif, maka tingkat penjualannya juga kemudian akan menjadi lebih tinggi. Oke, tadi kita sudah menyelesaikan elaborasi terkait dengan identity dan image. Nah, ini kita bisa lihat nih misalnya kita akan membahas terkait dengan manajemen identity. Sekarang, gimana caranya organisasi atau korporasi atau institusi itu melakukan manajemen identity? Berikut ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama adalah melakukan audit, kemudian menentukan tujuan. Sebenarnya nilai-nilai, norma, atau persepsi apa yang ingin dibangun, ya, itu yang disebut dengan set identity objectives. Baru kemudian mendevelop instrumen-instrumen komunikasi yang diperlukan seperti desain, nama, atau kalau kalian lihat di layar, ini ada Sauvage dan Miss Dior ya. Sama-sama parfum yang dikeluarkan oleh Dior. Tapi mereka jelas memiliki set of identity objective yang berbeda. Sampai-sampai kenapa sih si Dior ini untuk parfum Sauvage-nya, ambasadornya itu harus Johnny Depp, ya. Lihat kan, auranya beda ya. Fotonya yang kedua, Miss Dior itu Natalie Portman dengan kecantikannya yang 11 dengan 12 dengan teman-teman semuanya nih, yang perempuan ini. Ada yang bisa membedakan? Nggak ada ya, tadi nggak ada pembagian di sini, nggak usah. Ya, jadi satu produk, jadi produk parfum dari perusahaan yang sama itu bisa memiliki set of identity objective yang berbeda. Desainnya berbeda, ambasadornya berbeda. Kita bisa lihat dari layar itu bentuk atau warna botol parfumnya saja berbeda ya. Satu pink, dan yang satu adalah hitam berkarisma. Berikut ini adalah manajemen identity lainnya. Mendevelop prototype, baru kemudian apa yang tadi sudah di-set dari instrumen komunikasi, di-launching dan dikomunikasikan kepada sampling. Diimplementasikan programnya dan tentu saja harus dievaluasi. Pemahaman terakhir dari kegiatan ini yaitu reputation. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa reputation itu adalah persepsi dari seluruh stakeholder atau konstituen organisasi. Kalau image tadi adalah misalnya citra UMY di mata media saja. Nah, reputasi itu adalah persepsi atau citra UMY, tapi nggak cuma dari media, dari semua stakeholdernya UMY. Kalau cuma dari media, persepsi UMY di mata media itu masih disebut sebagai citra ya. Tapi kalau kumpulan citra UMY di mata seluruh stakeholders ini, itu yang disebut sebagai reputasi. Karena itu, corporate reputation deals with multiple consequences dan juga multiple behaviors. Kira-kira dia harus deal dengan apa lagi nih selain dengan multiple consequences dan multiple behavior? Ya, Mbak Anin, apa ya Kak? Jadi reputasi itu bukan sesuatu yang dapat dinilai secara instan, jadi perlu waktu yang lama juga untuk ukur reputasi di suatu brand atau usaha. Benar banget, dibutuhkan durasi yang lama karena stakeholdernya dan salah satu ya, nanti banyak.
Oke, baik. Karena sesi diskusinya sudah selesai, sebelum teman-teman melanjutkan penulisan paper yang lebih rapi dan disubmit ke my class, saya mau tahu nih hasil diskusinya teman-teman, inti diskusinya yang akan disampaikan di paper dan dipresentasikan pada pertemuan pekan ketiga besok. Ada yang mau menyampaikan hasil curah pendapat kelompoknya? Oh, oke. Baik, Afik, coba Afik. Apa sih hasil diskusi kelompokmu? Afik ini data bagian Made in Indonesia ya. How Made in Indonesia Managing Verification during a Global Crisis. Oke. Jadi hasil dari diskusi kami adalah pertama yaitu McD memberikan dukungan berupa memberikan paket heavy meal kepada tentara. Oke, Made Global. International. Hasilnya adalah kulit menjadi marah. Jadi mengapa kalian ini mendukung kepada Israel buat Palestina? Oke. Yang akhirnya pihak dari McD memberikan press release mengenai hal tersebut. Karena melahirkan gerakan boykot ya terhadap produk-produk. Betul. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak mendukung kepada pihak siapapun. Tidak mencantumkan dukungan. Kepada siapapun. Dia memberikan dukungan media berupa press release yang di dalamnya mengatakan bahwasannya mereka tidak memberikan dukungan terhadap belah pihak apapun karena mereka lebih loyalitas di dalam memberikan survei mereka. Alright, jadi di dalam press release-nya Made in Indonesia tidak mencantumkan dukungan terhadap salah satu pihak yang bertikai dan lebih menonjolkan aspek loyalitas terhadap negara ya, terutama melalui lokalitas dan nasionalisme produk mereka. Menarik sekali, kita akan lihat hasil analisis kelompok kalian terkait hal tersebut. Apakah itu merupakan strategi yang benar untuk mengelola reputasi mereka di tengah krisis global itu, atau ternyata itu ada misalignment-nya? Kita akan simak lebih lanjut di presentasi yang akan dikemukakan pada pertemuan pekan depan. Baik teman-teman sekalian, sebelum sesi kita diakhiri, ada yang mau menyampaikan opini, pertanyaan, atau apapun itu, atau sekadar closing thoughts nih untuk sesi kita pada kesempatan kali ini? Boleh yang mau ngasih closing thoughts, boleh angkat tangan. Wah, luar biasa sekali. Silakan Anda, gimana closing thoughts dari Anda? Klasifikasi dari saya ya, organisasi membangun reputasi yang baik agar mendapatkan yang baik juga dari publik. Oke, jadi penting banget bagi organisasi untuk membangun identitas mereka di dalam sesama supaya mendapatkan citra atau image yang baik dan dalam jangka waktu yang lama mendapatkan reputasi yang baik juga ya, karena keuntungannya banyak banget nih. Tingkat sales mereka bisa meningkat, kemudian loyalitas karyawan juga bisa lebih tinggi lagi, dan dalam jangka waktu yang panjang harapannya bisnis bisa berjalan dengan lebih langgeng. Kita akhiri dulu sesi kita untuk pertemuan kedua ini dengan alhamdulillahirabbil alamin, dan berdoa bersama untuk menutup kelas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita jumpa lagi besok masih di sub CPR terkait apa itu PR, ruang lingkup dan historikalnya. Nah, besok kita akan masuk pada sesi sejarah PR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.